Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Handari. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar di Institut Teknologi Padang. Saya mengajar di bidang fisika. Baik, hari ini saya mencoba menjelaskan mengenai gaya dan hukum Newton. Gaya dan hukum Newton ini merupakan bagian dari materi dinamika gerak. Kita lihat apa itu gaya. Dalam fisika, gaya merupakan tarikan atau dorongan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu mengalami perubahan gerak dan perubahan bentuk. Ya, jadi ada dua, bisa dia berubah geraknya atau posisinya, bisa juga dia berubah bentuknya. Gaya ini merupakan besaran vektor, berarti dia punya nilai dan arah. Seperti contohnya adalah pada gaya berat yang arahnya selalu ke bawah. Dengan satuan gaya adalah Newton. Hukum gerak, sesuai dengan namanya, hukum gerak ini dikenal dengan nama hukum dinamika Newton. Yang dijelaskan oleh seorang ahli fisika yang bernama Isaac Newton. Hukum Newton ini ada 3. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, hukum Newton. Hukum Newton ini terkait dengan disebut dengan namanya sifat malas benda atau sifat inersia benda. Setiap benda akan tetap diam atau akan bergerak lurus beraturan kecuali ia dipaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya-gaya yang berpengaruh kepadanya. Ini dikenal dengan nama sifat inersia benda. Apa itu sifat inersia benda? Yaitu sifat alami benda untuk menahan perubahan gerak. Berarti yang diam akan tetap diam, yang bergerak akan tetap bergerak kecuali ada sesuatu yang mengubahnya. Sehingga jumlah gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Seperti kita lihat kereta ini, dia akan terus melaju lurus beraturan tanpa ada paksaan, kecuali ada tikungan atau dia merendah mendadak. Ya, apa makna dari sigma F sama dengan 0 secara matematis itu? Berarti hukum 1 Newton ini penerapannya terjadi pada benda yang diam dan juga terjadi juga pada benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Ingat kata kuncinya kecepatan tetap, berarti dia bergerak secara GLB. Ya, jadi aplikasi hukum pertama Newton ini pada soal digunakan jika bendanya itu dalam keadaan diam atau setimbang, kemudian dia bergerak kecepatan tetap, konstan, dan tepat akan bergerak seperti pada gaya gesek statis. Hukum yang kedua, hukum 2 Newton berbeda dengan hukum pertama. Hukum kedua Newton, resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda akan sama dengan laju perubahan kuantitas geraknya. Kuantitas yang dimaksud di sini adalah momentum linier, P sama dengan M dikali V, sehingga sigma gayanya tidak lagi sama dengan 0. Seperti contoh kita ada suatu benda, kita dorong dengan gaya tertentu sehingga bendanya berubah atau berpindah sejauh S. Berarti di sini terjadi perpindahan, terjadi perubahan gerak, ya. Berarti momentumnya juga berubah, dp per dt. dp per dt itu dm kali v dibagi dengan dt. Yang berubah terhadap waktu itu adalah kecepatan. Kecepatan yang berubah terhadap waktu ini disebut dengan percepatan. Jadi hukum kedua Newton, sigma gayanya adalah sama dengan massa dikali dengan percepatan. Apa makna hukum kedua Newton sigma F sama dengan M kali A? Berarti hukum kedua Newton ini berlaku pada benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap ini disebut dengan GLBB. Ya, jadi sigma F sama dengan M kali A ini gayanya ada 2. Bisa nanti gayanya searah atau gayanya berlawan arah dengan gerak benda. Kalau dia searah, nanti kita simbolkan dia positif. Kalau berlawanan arah nanti disimbolkan dengan negatif. Contoh ada gaya yang pertama ke kanan, gaya yang kedua ke kanan, berarti gaya totalnya sigma F-nya sama dengan F1 ditambah F2. Tapi kalau berlawanan arah, jika F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri, berarti sigma F-nya kita kurangkan, F1 dikurang F2. Ya,
Aplikasi hukum kedua Newton ini pada soal digunakan jika benda itu bergerak dengan percepatan tetap. Ingat, kata kuncinya adalah percepatan tetap atau dia bergerak GLBB. Hukum ketiga Newton ini sering dikenal dengan kepasangan aksi dan reaksi. Setiap benda yang diberi aksi akan memberikan reaksi untuk melawan aksi tersebut, sehingga gaya aksi berlawanan arah dengan gaya reaksi. F aksi sama dengan F reaksi. Tanda minus di sini menyatakan arahnya berlawanan. Ya, hukum ketiga Newton ini aplikasinya pada soal jika ada gaya normal, tegangan tali, dan lain sebagainya. Baik, itulah materi kita untuk saat ini. Untuk kelanjutannya nanti kita akan lebih jelas pada contoh soal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.